Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa, atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan di sore menjelang malam ini kami boleh saat ini mendengar firman-Mu. Karena itu Tuhan, di dalam Roh-Mu yang kudus, biarlah Engkau urapi kami, kuduskan, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus itu, serta kami dikuatkan untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 37. Dari menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan akan memagari kota. Akhir-akhir ini sedang ngetren membuat percontohan kampung dan kota kerukunan. Kerukunan yang dimaksud tentu berkaitan dengan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keramahan, dan sukacita atau sejahtera. Tentu semua orang menginginkan atau merindukannya. Oleh karena itulah firman Tuhan memerintahkan kita mengusahakan kesejahteraan kota atau tempat di mana kita atau umat Tuhan berada, termasuk di tempat pembuangan sekalipun, seperti Israel pada zaman dahulu. Sebab kesejahteraan kota di mana seseorang atau sekelompok berada adalah kesejahteraannya sendiri. Akan tetapi kerinduan dan cita-cita menjadi rukun ini sering juga terganggu. Bahkan sebagian daerah sulit mencapainya, sebab ada saja yang tidak memahami makna hidup bersama. Sebab ada sebagian atau sekelompok, bahkan satu negara suka mengganggu, ingin menguasai, bahkan sampai membunuh orang lain. Lihat misalnya perang-perang antar negara saat ini. Juga lihat geng-geng, gerombolan penjahat yang suka beraksi di sekitar kita. Demikianlah dialami oleh bangsa Yehuda saat mana Asyur merasa kuat pada masa Raja Sanherib setelah mengalahkan beberapa bangsa di sekitarnya, termasuk Israel Utara atau sering kita sebut Samaria, hendak merangsek ke Yehuda. Ini terjadi pada masa Raja Hizkia. Sanherib telah mengepung Yehuda. Informasi ini sampai kepada Hizkia melalui Eliakim kepala istana dan Sebna sang panitra negara dan Yoab bendahara kerajaan pada saat itu. Segera Hizkia berdoa secara khusus dan mengajak semua pejabat istana untuk berdoa khusus kepada Tuhan untuk mohon petunjuk. Kemudian para pegawai ini disuruh menemui abdi Allah bernama Nabi Elisa. Atas saran Elisa, pertama, bahwa doa Hizkia tentang pengepungan Sanherib telah didengar Allah. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Sanherib dengan mengandalkan kekuatan perangnya kepada Sion dan Yerusalem
itu adalah hujatan kepada Allah sendiri. Ketiga, bahwa karena Sanherib tidak mengenal dan tidak menghormati Allah melalui umatnya, maka Allah telah menetapkan akan menghukum dan menaruh kelikir pada hidung dan kekang pada bibir Sanherib. Dan Tuhan berkata, aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Keempat, bahwa Raja Asyur tidak akan mendekatinya dan membuat benteng pengepungan. Dia akan dihalau pulang oleh Tuhan. Kelima, Tuhan yang akan memagari di mana umat Tuhan berada yang dipimpin oleh Raja Hizkia yang soleh itu untuk menyelamatkan mereka. Tuhan berkata bahwa dasar penyelamatan itu adalah karena aku sendiri serta Daud hambaku. Tuhan ingat pada Yehuda karena itu adalah bagian daripada Daud sebagaimana telah dijanjikan Allah dalam 2 Samuel 7 tentang kerajaan Daud. Benar bahwa tidak terjadi penyerbuan oleh Sanherib ke Yerusalem. Bahkan yang terjadi adalah kematian prajurit perangnya yang mati mendadak di tengah malam, sehingga Sanherib harus pulang dengan hampa tangan dan berduka. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, betapa agungnya pemeliharaan Tuhan menghalangi dan mengusir orang yang tidak menyenangi kenyamanan suatu kota yang ditinggali oleh orang-orang soleh yang senantiasa memohon petunjuk dari Tuhan. Tuhan mengatakan akan memagari, Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan memelihara keamanan dan kenyamanan kota yang berdisiplin rohani. Berharap kita pun termasuk kota kita, daerah kita di mana kita berada akan dipagari oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jika kita bersedia memelihara disiplin rohani yang tinggi, maka kita pun akan rukun, kita pun akan damai sejahtera di tempat itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, pada malam ini kami diingatkan bahwa Tuhan akan memelihara, menyelamatkan di mana tempat orang-orang yang beriman sungguh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa menyampaikan segala sesuatu pergumulannya dan mau menuruti apa kehendak Tuhan. Kami melihat bagaimana Raja Hizkia serta pejabat kerajaan yang senantiasa datang di hadapan-Mu sehingga Yehuda diselamatkan. Demikianlah harapan kami juga dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang soleh, orang-orang berdisiplin rohani yang tinggi, sehingga tempat di mana kami berada pun atas pemeliharaan dan pemagaran Tuhan akan terselamatkan. Malam ini Tuhan kami serahkan hidup kami, lindungi kami dalam istirahat malam. Berilah kami kekuatan baru sehingga esok hari segar untuk melakukan tugas pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.